أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Pujian dan segala syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tolong yang di belakang-belakang maju ke depan sini. Isi ruangan yang kosong di sini ya. Silakan diisi di ruangan yang kosong di depan. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa kita ini murid sampai mati. Seberapapun kiainya, seberapapun ustadznya, seberapapun syekhnya, sealim apapun dia tetaplah murid sampai mati. Kita, karena thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Menuntut ilmu yang dimaksud bukan ilmu komputer, bukan ilmu menjahit, bukan ilmu IT, bukan ilmu yang terkait dengan masalah mencari rezeki, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu Allah, hukumnya fardu, wajib. Maka kita ini murid sampai mati. Walaupun suatu ketika kita harus menjadi guru, tetapi guru tetaplah akan murid sampai mati. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, karena posisi kita adalah murid, maka ada adab yang harus tetap diterapkan oleh seluruh murid dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka berguru. Adab ini tidak boleh dipisahkan dari hidup kita, karena tidak ada cerita mantan murid itu, tidak pernah. Sekali dia jadi guru kita, walaupun ke depan kita lebih pintar darinya, gelar kita sudah sampai kemana-mana, dia tetap guru kita. Kita tetap mengatakan ini adalah guru saya. Mantan guru tidak ada, bekas guru tidak ada. Maksudnya ini mantan guru saya, itu tidak ada. Sama dengan ini bekas anak saya, ini mantan anak saya. Yang seperti itu tidak pernah terjadi. Atau ini bekas ayah saya, ini dulu mantan ibu saya. Itu tidak benar. Tapi yang benar adalah ini adalah ayah saya, ini adalah ibu saya. Baik, hadirin yang kami cintai. Jadi adab seorang murid dalam menuntut ilmu di dalam kitab Tazkiyatul Anfus ini, atau Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus, yaitu Saripati Pensucian Jiwa, di halaman yang ke-17 dari terjemahannya. Ini kita sudah membedah di pertemuan yang lalu tentang adab seorang penuntut ilmu. Yang pertama, yaitu dia wajib memprioritaskan menjaga terus adab dan akhlak yang mulia daripada sibuk mencari penyakit-penyakit jiwanya. Kalau kita samakan dengan mobil, merawat, membersihkan, menjaga itu lebih utama daripada nunggu penyakit muncul baru cari penyakitnya. Karena ini akan jauh lebih besar resikonya, dan yang seperti ini akan cenderung mengantarkan manusia untuk menunda-nunda kebaikan. Cobalah bersihkan mobil itu tiap saat. Orang melihatnya saja senang, apalagi kita menungganginya, masuk ke dalamnya. Cobalah jaga olinya, jaga terus filternya, jaga terus bensinnya, bahan bakarnya, maka insya Allah mobil ini akan terawat, terjaga.
Maka sama dalam hal menuntut ilmu, memprioritaskan tazkiyatul anfus, mensucikan diri dari penyakit-penyakit, itu lebih utama daripada mengobati penyakit. Ya, mengutamakan diri kita dalam hal yang mengutamakan akhlak lebih diutamakan daripada mengobati penyakit. Makanya dalam kaidah bahasa Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pemeliharaan, penjagaan jauh lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi pemeliharaan. Coba maaf, kalau seorang guru di sini atau kita dewasa-dewasa, akhlak kita baik semua, kita memberikan contoh yang baik mulai dari sholatnya sampai kepada pakaiannya, cara bicaranya dan sebagainya, insya Allah murid-murid, anak-anak kecil pasti akan tabau endong, kalau bahasa orang Padang, ya, pasti akan kebawa-bawa karena suasananya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita tidak mengutamakan kemuliaan adab dan akhlak begitu, anak-anak kita rusak. Anak-anak kita tidak berakhlak, memperbaiki mereka susah. Sebab apa? Yang dicontohnya tidak ada. Harus ada contoh. Contoh itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kepada akhlak. Akhlak pada Allah, akhlak pada orang tua, akhlak pada makhluk, akhlak kepada alam, akhlak kepada lingkungan, akhlak, adab. Makanya dalam adab yang nomor satu adalah setiap murid wajib mengutamakan kebersihan jiwanya, mengutamakan kemuliaan akhlaknya daripada merawat dan mengobati penyakitnya. Gitu. Jangan tunggu dulu baru kita rawat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu mengurangi keterikatan dengan kesibukan dunia. Kenapa? Ini sejalan ya dengan yang dipesankan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani, ulama sepuh dari negeri Yaman yang hari ini dilindungi oleh Turki karena beliau sangat diburu dan dikejar oleh Syiah Houthi untuk dibunuh. Beliau sempat lari sebentar ke Arab Saudi, tapi ternyata masih belum aman. Alhamdulillah Turki yang menjamin, dan sekarang beliau sudah berada di Turki. Syekh Abdul Majid Az-Zindani banyak sekali kitab-kitab beliau. Salah satu di antara kitabnya adalah Zawahiru Dha'fil Iman, fenomena melemahnya iman. Di situ beliau mengatakan salah satu penyebab iman ini menjadi lemah adalah ketika orang berlama-lama dalam mencari dunia, berlarut-larut dalam mencari dunia. Hari demi harinya nyari dunia, tak ada waktu untuk sholat berjamaah. Sholatnya pun di warung saja, sholatnya pun di kebun saja, tak ada waktu dengar pengajian, tak ada waktu untuk musyawarah tentang agama, tak ada waktu untuk mendengarkan tabligh akbar, tak ada waktu untuk urusan antara dia dengan Allah. Tapi sibuk hari-harinya dengan mencari dunia. Kalau orang bengkel, di bengkel terus siang malam karena banyak orderan, dia hanya sibuk. Imannya pasti lama-lama kering, gersang dan rusak, mati malah. Hari-harinya sibuk untuk mencari dunia, berlama-lama dengan dunia. Orang ini seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, pasti lemah iman seseorang kalau dia sudah sibuk dengan bercocok tanam, sibuk dengan berdagang, sibuk dengan peternakan, pertanian. Maka pasti melemah imannya dan Allah akan buat hidupnya hina. Dia tidak akan bisa mendapatkan kecuali sebatas apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Jadi kalau begitu gimana? Adab yang nomor dua, rakuslah kita ya, memburu dunia karena sudah menjadi sunnatullah. Allah sudah kunci, siapa yang mencari akhirat, memburu akhirat, Allah tundukkan untuknya dunia. Ini sudah sunnatullah. Sama sunnatullah api panas membakar, itu sunnatullah itu.
Ya, air itu sifatnya mengalir, membasahi, sunatullah. Nah, begitu juga orang yang memburu akhirat, mengejar akhirat, Allah jadikan dunia yang akan memburu kepadanya, dunia yang akan mengejar kepadanya. Sunatullah berikutnya, siapa yang mengejar dunia, memburu dunia, sementara akhirat kecil di hatinya, maka Allah jadikan dunia sombong kepadanya. Allah jadikan dia menjadi budak bagi dunia. Oleh karena itu, adab yang kedua bagi penuntut ilmu adalah menjalankan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Artinya, ma ja'alallah, Allah tidaklah menjadikan li rajulin, untuk setiap orang, fi min qalbain, dua dada, dua hati, fi jawfihi, dalam rongga tubuhnya. Jadi di tubuh kita ini hanya ada satu dada, di dalam satu dada ini hanya ada satu hati. Allah tidak pernah menjadikan dua dada, di dalamnya ada dua hati. Enggak ada itu. Maksudnya apa di sini? Terkait dengan materi kita sekarang, orang yang konsentrasinya dunia, dia tidak akan pernah bisa menjadikan konsentrasinya pada akhirat. Tak akan bisa. Orang yang konsentrasinya akhirat, maka fokusnya pada dunia kecil. Tapi uniknya, Allah jadikan dunia mengekor kepadanya. Allah jadikan dunia mengikut kepadanya. Allah jadikan dunia menjinak dan meniru patuh tunduk jadi budaknya. Nah, jadi sekali lagi, kalau begitu orientasinya adalah selalu akhirat. Umpamanya nih, kita umpamakan tim-tim kita yang ada di media. Seluruh tim yang ada di media bekerja dari pagi, sore, bahkan ada yang lembur malam. Apalagi admin, tidak kenal waktu, dia harus siap selalu untuk menjaga komunikasi dengan publik. Bekerja nanti awal bulan menerima gaji. Bekerja nanti awal bulan menerima gaji. Bekerja awal bulan menerima gaji. Seandainya yang diniatkan oleh orang ini adalah akhirat, aku ingin dari sini tabungan akhiratku, aku ingin dari sini mengalirnya pahalaku, aku ingin dari sini banyak terbuka hidayah kepada umat Nabi Muhammad, walaupun aku hanya bagian editing, walaupun aku hanya bagian mengatur layout, walaupun aku hanya bahagian pencahayaan, bahagian syuting, walaupun aku bagiannya di mana, tapi dia niatkan inilah kiprahku dalam dakwah ini, dan awal bulan tetap dia nerima gaji. Jadi bulanannya tidak pernah meninggalkannya, tapi akhiratnya sudah dipersiapkan oleh Allah untuknya. Maknanya akhirat nomor satu bagi dia, sehingga ke depan bukan lagi gaji yang dipermasalahkannya. Orang yang mengutamakan dunia, gaji duluan yang ditanyanya. Saya mau gabung tapi gaji saya berapa? Saya mau kerja tapi gaji saya berapa? Gaji duluan. Orang yang seperti ini berarti dunia dulu yang ditanyakannya. Tanyakan akhirat. Apa yang aku inginkan di akhiratku nanti? Aku ingin menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan di akhirat. Kalau begitu pekerjaanku di dunia harus yang membuat aku nanti di akhirat mulia, harus membuat aku nanti di akhirat terhormat. Jadi pekerjaannya begitu, yang sesuai dengan yang dicita-citakannya. Lalu kalau begitu dia kerjanya ikhlas, totalitas dia bekerja, karena dia berharap Allah yang menilainya. Dia berharap di akhirat dia termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pasti Allah juga tidak akan melantarkan dunianya. Kalau prinsip para sahabat, lai dapat untuk makan minum sehari ko lah sanang mereka tuh. Lai masih ada nggak yang mau dimakan diminum untuk hari ini? Ada, sudah, mereka tenang. Besok nggak, mereka nggak mau pikir. Pokoknya besok saya akan
mengakeh, besok saya akan bekerja dan pasti dapat rezeki. Bagi mereka kayak sahabat-sahabat tuh, semua sahabat kayak gitu ya, semua sahabat. Jadi mereka di dunia bukan cari kaya, walaupun ada orang-orang tertentu yang Allah kayakan terus. Bagaimanapun dia berusaha untuk miskin, tetap aja kaya. Ada itu beberapa sahabatnya. Namun sekali lagi, hampir seluruh sahabat memang target mereka bukan dunia, sehingga dalam hal seperti ini di Yaman kami dapatkan ya. Di Yaman, orang-orang di Yaman tuh kayak nggak nyari dunia mereka. Kayak nggak nyari dunia. Jadi subuh itu mereka sudah di masjid. Habis itu mereka beribadah, berzikir sampai syuruk. Habis itu mereka buka warungnya nanti jam-jam 8. Ada 1-2 yang buka goreng-gorengan yang khas untuk makan pagi. Setelah itu waktu duha mereka kayak nggak ada. Udah sholat duha. Zuhur nanti mereka tutup. Antara zuhur ke asar rata-rata tutup itu. Asar mereka buka sebentar. Sejam menjelang maghrib mereka tutup lagi. Maghrib isya mereka tutup juga. Isya mereka buka sampai jam 9. Habis itu tutup lagi. Kayak nggak nyari dunia mereka. Kami perhatikan seperti itu. Bagi mereka le dapat makan sehari ko Allah. Jadi memang tidak ada mengejar. Toh pada akhirnya mereka semua hidup juga, dan pada akhirnya mereka mati berbungkus kain kapan, diantarkan ke liang lahat dan pulang kepada Allah. Sahabat-sahabat juga nasibnya begitu semua. Tapi seluruh sahabat sudah mendapatkan penghormatan dan kemuliaan, dan nama mereka diharumkan dalam Al-Quran. Tabi'in juga begitu, tabi'in juga begitu. Kita lihatlah sajalah sekarang orang-orang yang kita tonton beberapa tahun yang lalu, Jackie Chan. Sudah tua dia sekarang, keriput-keriput kulitnya dan nampak betul temposnya. Rambo, Sylvester Stallone, betapa maconya dia dulu, sekarang sudah kempot peot. Arnold Schwarzenegger, lihat orang-orang itu. Di kalangan muslim juga ada Bang Roma Irama, sekarang sudah tua. Arafik sudah tua. Ahmad Albar ya, sudah tua, pada tua-tua semuanya. Mike Tyson yang kemarin ini baru terasa gagah-gagahnya, udah tua. Jet Li udah tua. Mana mereka-mereka yang kemarin-kemarin muda-muda, pada tua semua sekarang. Kita yang muda-muda sekarang nih, besok tak lama lagi muda, tua juga. Buya kayak belum ikhlas rasanya. Tahu-tahu sudah putih semuanya, sudah berumur 50 tahun. Perasaan baru kemarin tamat dari pondok, sekarang sudah tua, sebentar lagi bercucu. Nggak karu-karuan ya, umur ini begitu cepat berjalan. Nah, kalau prinsip kita seperti para sahabat yang juga hidupnya numpang sebentar singgah di dunia, tapi mereka mengukir prestasi di akhirat dengan cara mengejar akhirat ketika mereka masih hidup. Walaupun mereka tidak kaya di dunia, tapi mereka kaya di akhirat. Seluruh sahabat kaya di akhirat. Walaupun di dunia mereka memilih hidup sederhana, lapih makan minum hari kualah tuh ya, bisa makan minum satu hari ini sudah aman, mereka tenang. Pokoknya saya bisa beribadah, pokoknya saya bisa macam nih Pak Nov dengan beberapa kawan-kawan yang di pertukangan. Mereka kerja, nunggu waktu sholat masuk. Udah masuk waktu sholat, tinggal semua pekerjaannya sholat. Tapi dalam kerjanya, ya Allah, jadikan ini amal solehku, jadikan ini ibadahku di akhirat. Sehingga Pak Nov dengan sukarela melakukan lembur, dengan sukarela melakukan ikhlas. Orang duduk santai ngopi, menyeruput rokok semacamnya, beliau tidak. Saya mau ini adalah ibadahku, dan ini yang menjadi memberatkan timbangan amal solehku. Yang gaji tetap didapat, tetapi akhiratnya tetap menang. Beliau tak mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat menuju akhirat ini, sehingga beliau kerja dengan baik. Makanya mempekerjakan orang beriman itu, orang yang mempekerjakan juga nyaman. Sudahlah, kamu kerja saja, urusan kamu Allah yang melihatnya, dan dia juga takut. Dia hanya mengejar akhirat. Dengan pekerjaannya ini dia ingin mendapatkan posisinya terhormat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejar akhiratmu. Para guru-guru, gimana pun antum, walaupun antum nggak ngajar di sini, dimanapun antum pasti akan mengejar di mana antum bisa ngajar. Karena itu yang kita punya, ilmu, dan posisi pekerjaan yang paling mulia sejagat adalah mengajar.
kita ngajar, otomatis yang kita kerjakan dalam mengajar ini bisa memberi makan anak bini, ya kan, bisa memberi nafkah istri dan keluarga. Oleh karena itu saya memang mengajar, tetapi dalam mengajar inilah dakwah saya akan totalitas dalam mengajar. Saya ingin lahir generasi yang kelak nama saya yang diingatnya. Saya ingin lahir generasi yang kelak setiap ibadahnya mengalir kepada saya. Lalu dia betul-betul cetak anak-anak ini baik-baik agar mereka menjadi anak-anak yang setiap amal ibadah mereka ngalirnya ke dia. Maka dia akan bekerja sebaik-baiknya. Gaji tetap tidak akan meninggalkannya, gaji tetap akan diperuntukkan baginya, tapi yang dia tuju utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Pak Yudi, beliau bagian kedapuran, bagian apa? Memasak, ya. Kalau nggak ada beliau, mati semua santri, mati semua guru. Ini bahasa kita aja begitu, ya. Lah beliau pasti akan digaji juga, tapi target utamanya bukan gaji. Saya ingin berdakwah tapi lewat sini, lewat mengolah dapur. Inilah dakwah saya. Saya ingin berikan makanan terbaik, saya ingin memberikan hidangan terbaik, saya ingin memberikan yang terbaik. Disinilah saya berdakwah. Ya Allah, jadikan ini ibadahku. Karena niatnya lillahi ta'ala akhirat, Allah tidak akan memberikan kepadanya dunia yang sia-sia. Allah berikan kepada beliau dunia yang berkah. Itu ya. Jadi seorang penuntut ilmu, jadikanlah akhirat sebagai matlamat utama hidupnya. Apapun profesi kita, apa yang mengolah bagian persawahan, pertanian, ya, siapapun lah pokoknya di antara kita, ya bertekad, ya Allah jadikan ini ibadahku, ini adalah bahagian perjuangan menuju akhiratku, maka dia akan bekerja sebaik-baiknya. Begitu maksudnya, ya, dia bekerja sebaik-baiknya. Di situ nampak lillahi ta'alanya. Ini Pak Roki ini, kalau nggak ada beliau kotor masjid ini. Kalau nggak ada beliau centang perenang, orang nggak nyaman ibadah di sini. Adanya beliau bersih mengkilat masjid. Sampai kepada MCK kamar mandi juga terawat rapi. Beliau niat, ya Allah jadikan setiap debu berzikir dan zikirnya untukku pahalanya. Masya Allah. Jadikan setiap cermin yang mengkilat, ya Allah bersih, setiap cermin berzikir dan pahalanya untukku, ya Allah. Gitu. Jadi niatnya lillahi ta'ala, pahala di akhiratnya menanti, dunianya tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Itu yang maksud dengan mengejar akhirat. Nah, seorang penuntut ilmu jadikan itu. Jangan maaf-maaf ini, jangan maaf-maaf sikit kok gaji saya gak kurang, kok penghasilan saya gak kurang semacamnya. Lalu akhirnya bergaduh dalam masalah gaji kurang, dipotong sedikit, ribut dia dengan masalah potongan sedikit, potongan itu dan sebagainya. Orang yang lillahi ta'ala, apakah saya sudah bisa makan minum dengan ini? Keluarga saya sudah, alhamdulillah, saya masih tetap bisa beribadah di sini. Begitu. Jadi tidak meributkan angka-angka dunia. Ibaratullah, ma'asyiral muslimin. Ini ya, yang kedua. Jadi tidak ada itu ceritanya orang yang cintanya kepada akhirat itu besar, tapi kelihatan sibuknya di pasar, sibuknya cuma dengan pekerjaan, ya, sibuknya hanya dengan urusan dunia. Itu tidak ada cerita orang yang cinta akhirat. Orang yang cinta akhirat, dia nampak waktu demi waktunya itu nunggu waktu sholat, ya, waktu demi waktunya itu adalah menunggu kapan ada pengajian, kapan ada urusan membicarakan agama, dia pasti datang. Kalau diundang, Pak Zul, nanti kita rapat, ya siap. Oh, kayak begitu. Rapatnya pasti ngurusin agama, ya urusan masjid lah, urusan santri lah, urusan lalu siap. Kenapa? Karena memang target utamanya adalah akhirat. Ya, begitu, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, di sini dilanjutkan, jika pikiran terpecah, maka tidak akan bisa mengetahui berbagai hakikat. Oleh karena itu dikatakan, ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya, ya, sebelum kamu bisa menyerahkan kepadanya seluruh jiwamu. Ilmu tidak akan memberikan kepada kita sebahagian daripada dirinya. Walaupun kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita untuk ilmu, baru ilmu akan menyerahkan sedikit atau sebahagian kepada kita. Ngerti maksudnya? Saking banyaknya ilmu yang harus kita tuntut, dan di nomor satu wajib-wajib dulu, sementara waktu kita nggak banyak. Seandainya kita serahkan semua waktu kita ini untuk menuntut ilmu, belum semua ilmu, mungkin seperempat, mungkin seperlapannya pun belum dapat oleh kita. Itu sudah kita habiskan itu. Sehingga apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau berkata,
seandainya waktu yang 24 jam ini Allah tambah menjadi 36 jam, demi Allah waktu itu masih tetap akan kurang bagiku untuk menuntut ilmu. Seandainya waktu ini ditambah ya, dari 24 jam menjadi 36 jam dihabiskan untuk menuntut ilmu, masih akan sangat kurang dalam rangka menuntut ilmu, masih kurang sekali. Guru kami Syekh Musa'ib bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani Al-Quraisy yahfazuhullah, beliau berkata, saat beliau kami perhatikan mengajar kami dari ibadah subuh sampai jam 10 malam, berhentinya cuma untuk sholat dan makan. Kemudian itu pun setelah kami lewati depan kamarnya, dia masih sedang membaca. Orang yang pertama bangun di antara kami jam 2, lewat di depan kamarnya, lampunya masih hidup, dan kami lihat dia masih sedang membaca. Ciri khas batuk-batuknya itu terus terdengar, macam gak ada tidurnya. Subuh kami tanyakan sama beliau, Syekh, sudah beberapa hari kami perhatikan Syekh terus saja menghabiskan waktu untuk mengajar dan membaca, mengajar dan membaca, mengetik. Lalu kapan Syekh tidurnya? Kata beliau. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, tempat tidurnya itu dikembangkannya bukunya itu, buku-buku pustaka itu banyak. Jadi berapa lebarnya, berapa panjangnya, itu buku semua tuh. Terbuka, dia baca sini, dia baca ngetik, dia baca, dia mengetik. Masya Allah, ini orang kapan tidurnya? Apa kata beliau? Saya tidurnya di mana saya ngantuk, saya gini. Jadi tidurnya itu tidak ada di atas kasur, tidurnya di atas kursi. Lalu beliau berkata, saya menikah usia 40. Kalau saya tidak takut dengan ancaman hadis Nabi yang membahayakan orang yang bujangan, saya tidak memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena masih banyak ilmu yang harus saya pelajari. Jadi andai kata engkau habiskan seluruh umurmu untuk menuntut ilmu, ilmu baru akan memberikan kepadamu belum lagi sebagian daripadanya. Gitu yang dimaksud ya. Nah, bagaimana kalau kita nyambil nuntut ilmu? Gimana kalau kita nyambil? Sedangkan kita habiskan seluruh umur kita menuntut ilmu, masih belum tentu sedikit ilmu memberikan kepada kita. Bagaimana kalau kita nyambil? Cuma sekali seminggu pertemuan, hanya hari Rabu aja, maghrib isya. Udah cukup gak tuh? Ya jelas nggak cukup. Kalau bagi orang yang benar, cerdas, bijaksana, maka dia manfaatkan semua apa yang ada di lingkungannya untuk bisa mendapatkan ilmu. Ada guru, dia rajin bertanya. Ada pustaka, dia akan minta jam-jam bukanya untuk bisa membaca. Ada HP, dia akan buka Google, dia akan dengarkan ceramah-ceramah di dalamnya. Ini orang-orang yang bijaksana untuk bisa mendapatkan ilmu. Jadi kalau targetnya adalah saya ingin bertambah ilmu, saya mau di sini ilmu saya bertambah. Saya memang iya kerja, tapi dalam kerja itu ada dakwah saya di sana. Tapi nomor satu bagi saya adalah saya juga masih tetap bisa menuntut ilmu di sini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Fatul, Buya, biasanya kami, mana Mas Fatul orang? Buya, kami pastinya di sini mau bertambah ilmu kami, Buya. Jadi siapapun orang yang merapat kemari pasti ingin bertambah ilmunya. Kalau begitu berarti solusinya apa? Solusinya adalah buka kajian-kajian, bedah kitab-kitab ya, bersama kawan-kawan. Nggak harus mengandalkan guru selalu. Bisa saja macam mama dengan para ummahat ini keren banget ini. Apa yang dibawa oleh mama dengan kawan-kawan ummahat di sini, mereka mulai dah membuka fikih wanita. Ya Maya, Masya Allah, hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya jadi ketahuan, hal-hal yang tidak terpecahkan jadi tahu. Masya Allah, ini bagus ide-ide. Nah, bapak juga buat hal yang sama, kan nggak harus nunggu Buya, nggak harus nunggu kiai datang dulu. Bisa bedah satu kitab tertentu, baca bersama, analisa bersama, dialogkan bersama. Yang mentok baru tanyakan guru. Toh kita juga bukan orang awam-awam banget gitu ya. Nah, ini maknanya kalau kita ada di sini, target kita apa? Ibadah terjaga, rezekinya halal, sementara ilmu nambah. Gitu. Nah, inilah dia ada penuntut ilmu yang kedua. Jadikan target nomor satunya adalah akhirat. Kenapa Pak Nof hijrah kemari? Kenapa beliau dan istrinya hijrah kemari? Karena beliau ingin mengejar akhirat. Kalau enggak, sekedarnya dunia di Padang gaji tinggi-tinggi, jadi tukang, Masya Allah gajinya. Apalagi tukangnya beliau sudah serba bisa, maka ngapain juga kemari kalau bukan ngejar akhirat. Jadi dengan ini seorang adab, seorang penuntut ilmu adalah jadikan akhirat target utamamu. Jadikan akhirat target utamamu. Baik ya, gitu.
Maka berikanlah sebagian besar waktumu untuk bisa mendapatkan tambahan kualitimu, ya. Baik. Nah, yang ketiga dari apa ini? Adab setiap penuntut ilmu. Sekali lagi, penuntut ilmu itu kita semua, termasuk yang sedang berbicara ini juga talib, penuntut ilmu. Sampai kapanpun kita semua adalah penuntut ilmu. Oke, adab yang ketiga. Yang nomor 2 tadi ada yang mau bertanya tidak? Boleh, kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Yang pertama tadi bilang, kita kan sampai kapanpun tidak ada bahasanya murid. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita misalnya mendapati guru kita, alhamdulillah dia pindah agama, maka itu kita tetap tidak boleh melepaskan ikatan dengan guru kita. Ya. Bagus. Pindah agama, ma'adzanallah, semoga Allah lindungi kita. Kalau dia pindah agama gimana kira-kira? Apakah kita tetap menganggapnya sebagai guru? Ilmu yang pernah diajarkannya masih ada nggak sama kita? Kalau masih ada, berarti dia masih guru kita. Maksudnya apa? Sebatas hidup di dunia, kita tetap memberikan penghargaan kepadanya. Tetap kita katakan, ini guru saya. Tapi kami sudah berbeda jalan. Namun tetap, kalau kita makan, dia datang, kita traktir, ibaratnya gitu ya. Kalau dia lagi nunggu mobil, kita bawa mobil, kita bantu bawain. Tetap kita berikan hormat. Bahkan kita doakan. Nah, adab murid pada guru, walaupun itu mantan, doakan, ya Allah beri dia hidayah kembali, ya Allah, selagi dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati dia dan dia tetap dalam keadaan kekufurannya, sampai situ aja. Karena antara guru dengan orang tua, posisi yang lebih tinggi adalah guru. Diingat itu baik-baik. Guru dengan orang tua, posisi yang lebih tinggi adalah guru. Guru dalam hal ini maksudnya ulum ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan guru matematika ya, guru bahasa Inggris, guru komputer, bukan. Maksudnya adalah guru dalam hal ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Darinya kita tahu akidah, darinya kita tahu tauhid, darinya kita tahu ibadah, darinya kita dapatkan hidayah dan sebagainya. Maka ini adalah guru di mana posisinya lebih tinggi daripada orang tua kita. Nah, ya, oke, ada lagi pertanyaan? Berarti tetap. Nah, begitu juga kita pada orang tua kita. Orang tua kita walaupun dia murtad, walaupun dia syirik, selama dia masih hidup di dunia, Allah perintahkan berbuat baiklah kepada mereka selama mereka masih hidup di dunia. Tapi kalau sudah mati dia tetap murtad, dia tetap musyrik, sampai situ saja. Kita malah diharamkan mendoakannya. Ya, kita diharamkan mendoakannya. Nggak boleh lagi berkurban atas namanya. Ketika masih hidup, kita masih bisa menebar kebaikan untuknya. Kepada guru, lakukan hal yang mirip-mirip. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Kemurtadannya untuk urusannya, ya, urusannya dengan dosanya ke nerakanya untuknya. Jadi kita nggak ngurus itu, ya. Selama dia masih hidup, kita tetap mengatakan dia adalah guru saya, ya. Semasa masih lurus dulu, dia adalah guru saya. Begitu, tetap kalau ketemu di jalan kita sapa dia, ya. Walaupun nggak pakai assalamualaikum karena udah murtad kan. Kemana Pak? Mau saya tumpangin, ya, dan sebagainya. Tetap, ya. Tapi ya jelas, walaupun kecuali kalau dia sudah menjadi musuh Allah, dalam artian dia menjadi pengkhianat agama, dia murtadnya dalam memerangi Islam, itu wajib kita nampakkan barok total kepadanya. Dia dulu memang guru saya, pakai gitu bahasanya lagi. Dia dulu memang guru saya, tapi setelah dia menjadi musuh Allah, saya nyatakan dia adalah musuh saya. Seperti pernyataan Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Gitu pula ya. Ya. Ada yang lain? Lanjut, nomor 3. Waktu berapa menit lagi? 5 menit.
Mungkin kalau ada pertanyaan dari nomor 2, nomor 1, nomor 2. Tafadhol. Silakan. Dalam i'tikaf kita di 10 terakhir Ramadan, kita ada mengadakan daurah di sini. Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada 5 karakteristik, prinsip dasar dan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 1-nya adalah al-insaf. Nomor 2-nya adalah al-i'tidal. Nomor 3-nya adalah at-tawassut. Nomor 4-nya adalah at-tasamuh, ya. Nomor 6-nya apa? Nomor 5 apa? Al-insaf, al-i'tidal, at-tawassut, at-tawazun, at-tasamuh. Ini. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hal al-insaf, ya. Kita bersikap objektif. Kita bersikap objektif. Selama itu benar, ikuti, walaupun yang menyampaikannya anak kecil ataupun orang fasik. Itu namanya objektif, ya. Selama itu benar, walaupun dia adalah orang yang kita benci dan musuh kita, tapi kebenaran datang dari situ, terima. Kalau i'tidal, bersikap adil. Sekalipun ini orang tua kita, ini saudara kita, ini istri kita, ini, tapi dia di pihak yang salah, kita menyalahkannya, itu adil namanya itu. I'tidal itu prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi antara insaf, i'tidal dengan at-tawassut. Tawassut selalu berada di tengah-tengah. Kemudian at-tawazun. Tawazun benar-benar cerdas dalam menyikapi sesuatu, lalu ambil mana yang paling besar maslahatnya, ya. Kalau ini mudarat, walaupun ada maslahat, tinggalkan maslahat demi menyelamatkan diri dari mudarat. Itu tawazun namanya. Baru terakhir tasamuh. Jadi ini pelajaran sudah kita pelajari di waktu i'tikaf kemarin, ya. Di waktu i'tikaf kemarin itu pelajarannya padat sekali. Semoga nggak lupa. Dan nanti belum ujian lagi. Yang udah ikut daurah kemarin belum ujian lagi. Ada 100 soal. Kemarin anak-anak kita yang dari anak tahun akhir udah ujian mereka. Banyak yang mencret. Tapi insya Allah itu akan terus kita ulang-ulang karena pelajaran itu menjadi pelajaran mutlak. Ya Bu, silakan. Ya, kita menghormatinya sebagai guru agama kita. Jadi maaf ya Bu, ya, yang diwajibkan kita menegakkan adab ini adalah guru dalam urusan agama itu. Sementara kalau guru matematika, ya namanya muamalah manusia dengan manusia, tetap kita hormat, tapi tidak seberat hormat kita kepada guru agama. Kita tak hormat kepada guru matematika dan sebagainya. Kalau yang diajarkan bertentangan, itu yang disampaikan oleh Muallim Sarfin tadi. Kalau bertentangan, tolak. Maka seorang yang munsif, sekalipun yang menyampaikannya adalah guru yang paling kita cintai, tapi di bidang ini dia meleset. Ulama-ulama sedunia sudah meluruskannya, tapi dia tidak mau. Maka sebagai seorang munsif, kita katakan, walaupun engkau guru yang paling saya cintai, tapi engkau meleset di bidang ini, yang di bidang ini saya tolak engkau. Tapi di bidang itu aja. Di bidang itu aja, jangan keseluruhannya kita tolak. Kalau dia dinyatakan murtad, baru kita juga menyatakan dia murtad, tapi hormat kita kepadanya karena ilmunya sudah bersarang pada kita, ilmunya sudah mendarah mendagingnya kita. Di situ kita tegakkan adab-adab kepadanya. Gitu ya Bu, ya. Ya. Dah? Habis masuk. Oke, baik, waktunya habis. Insyaallah kalau ada rezeki panjang umur, Rabu yang akan datang kita melanjutkan kembali di adab penuntut ilmu yang ketiga insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma